teman-teman, jadi ini aku sudah pindah tempat, meskipun masih di area yang sama, lokasi yang sama, tapi yang tadi itu di sana kayaknya terlalu di depan pintu apartemen banget, sedangkan itu apartemen siapa aku nggak tahu, bukan apartemen rumah majikan aku. Sebenarnya sih nggak masalah karena memang di sini banyak disediakan bangku-bangku kosong, fasilitas umum siapa aja bisa pakai ya teman-teman. Cuman kayaknya terlalu di depan pintu banget ya teman-teman. Nah teman-teman tahu nggak sih, di video sebelumnya itu aku cerita kalau aku tuh paling nggak suka di hari libur dapat kiriman pesan suara dari majikan, karena pasti nggak ada faedahnya menurut aku ya teman-teman. Bukan yang nggak ada faedahnya, dia tuh komplain lah, yang apalah, yang ngomongin ini, yang ngomongin itu, menurut aku tuh nggak penting. Selain nggak penting juga kayaknya nggak etis banget kalau misalnya ngebahas sesuatu di hari libur pembantunya, karena kita juga pengen fresh pikiran, pengen nge-fresh badan supaya kita bisa semangat lagi untuk melakukan aktivitas besoknya di rumah dia kerja gitu ya teman-teman. Harusnya kalau dia mau komplain ya nantilah tunggu pembantunya pulang ya, di saat sudah di rumah dia bertatapan muka, jadi enak kalau apa yang mau dibahas, jangan selalu mengganggu hari libur pembantunya. Tahu nggak sih, kayak gini tuh ngaruh banget loh ke mood kita teman-teman. Yang tadinya kita mau liburan menyendiri, pengen pikiran tenang, atau kita pengen rame-rame sama teman, pengen happy-happy, tiba-tiba dikasih pesan suara, dikomplain, dikirimin foto yang ini yang itu, jadinya kayak moodnya tuh kayak langsung buruk gitu teman-teman. Nah contohnya kayak sekarang ini ya teman-teman, jadi itu bukan sekali dua kali, setiap aku libur aku nggak tahu kenapa, apakah dia ini sengaja buat aku tuh libur nggak nyaman ya. Udah mah aku di hari kerjanya nggak nyaman, belas di hari libur masih dibikin nggak nyaman, itu yang bikin aku tuh jengkel banget teman-teman. Nah jadi ceritanya hari ini tuh derajatnya tuh lagi turun banget, lagi dingin banget ya teman-teman. Nah aku tuh kan dilarang memakai air hangat selain untuk mandi. Jadi aktivitas yang lainnya kayak nyuci piring, nyuci sayuran, nyuci baju itu harus pakai air dingin ya teman-teman. Terus aku tuh nggak dibeliin sarung tangan, jadi aku inisiatif membeli sarung tangan sendiri. Ada sarung tangan punya dia ya di kamar mandi sama di dapur, tapi itu kebesaran ya teman-teman, jadi ya aku inisiatif buat beli sendiri gitu ya. Nah hari ini tadi itu ya, karena aku merasa tuh dingin banget, jadi aku tuh cuci muka nyalain air hangat ya teman-teman. Jadi aku nyalain air hangat, terus aku pakai untuk cuci muka sama untuk gosok gigi doang. Setelah itu sudah aku matiin lagi. Tiba-tiba aku dikirim pesan suara ini barusan ya teman-teman. Dia bilang, Cece kenapa kamu nyalain air anget, kenapa kamu cuci muka pakai air anget. Padahal kalau dipikir cuci muka sama gosok gigi itu paling berapa menit sih teman-teman, setelah itu kan kita matiin lagi ya. Tapi aku dikomplain. Terus aku jawab, aku pakai untuk cuci muka sama gosok gigi karena aku merasa dingin, aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, kenapa nggak izin dulu, kenapa main buka-buka aja tanpa pamit gitu teman-teman. Nah sementara dia masih tidur, aduh, dia masih tidur, suaminya juga masih tidur, dan aku tuh nggak asal buka-buka aja ya teman-teman. Karena apa? Karena dia pernah bilang sama aku kalau cuman untuk cuci muka aja oke lah, masih boleh, yang penting jangan pakai air hangat untuk melakukan kegiatan yang lain kayak nyuci piring, nyuci baju gitu, nggak boleh teman-teman. Jadi ya sudahlah, aku buka-buka aja gitu ya teman-teman, toh aku nggak setiap hari ya, berhubung hari ini tuh lagi dingin banget makanya aku buka. Ternyata setelah aku pergi, mungkin dia ngelihat siaran ulang dari CCTV ya teman-teman, karena kan aku perginya jam 8, mungkin dia bangun jam 9, jam 10, terus dia lihat dari CCTV saat aku bangun, terus saat aku nyalakan air hangat itu kan cetekannya itu, saklarnya itu kan pas berhadapan dengan CCTV, jadi dia tahu ya teman-teman. Nah di situ dia tahu kalau aku tuh nyalain air hangat, padahal dia juga tahu sih aku nyalain air hangat itu hanya untuk sekedar cuci muka sama gosok gigi doang, tapi dia nggak terima gitu teman-teman. Terus ya dia bilang aku tuh tidak mentaati peraturan gitu ya teman-teman. Lah dia sendiri lupa kalau dia pernah bilang kalau untuk sekedar cuci muka boleh, tapi kalau untuk yang lain tidak boleh. Dia lupa, dia pernah bicara seperti itu teman-teman. Tapi aku nggak mau ngebahas panjang lebar karena ini hari libur aku nggak mau aku bikin pusing. Nanti kalau di rumah dia ngebahas lagi perkara air hangat, baru aku jelaskan sama dia, Dadai, masa kamu lupa kalau kamu pernah bilang kalau untuk cuci muka boleh, yang penting jangan untuk yang lain.
lagi mau aku ingatkan ya, kali-kali aja dia amnesia lupa ya teman-teman, mau aku ingatkan karena aku juga sadar diri di rumah orang aku tidak boleh sembarangan gitu kan ya, apalagi peraturan-peraturan yang sudah dia bikin tidak mungkin juga aku langgar meskipun itu hal kecil ya teman-teman. Terus tahu nggak sih yang bikin gemes tuh apa teman-teman? Jadi kan aku tuh gajinya mengikuti standar pokok gaji Hong Kong ya, 4.870. Dari awal aku datang gaji aku tuh sudah dibulatkan 5.000 dolar sama mereka. Aku tidak minta, tapi mereka sendiri yang memberi ke aku. Sudah jalan 7 bulan ya, 7 bulan. 7 kali gajian lah ya teman-teman. Nah, perkara tadi pagi aku buka air hangat, itu gaji aku dipotong. Jadi lebihnya itu akan dihilangkan. Jadi kata dia, mulai bulan depan kamu akan menerima gaji seperti biasa, gaji pokok 4.870. Tidak ada lagi 5.000. Jadi terserah kamu cara mengaturnya gimana. Aku kayak mikir, kenapa dia bilang terserah aku cara ngaturnya gimana gitu kan ya. Memangnya seberapa sih kelebihannya yang dia kasih ke aku? Cuman 130 dolar loh teman-teman. Dan itu kalau aku belanja sekali belanja untuk kebutuhan stok Indomie, sarden, cemilan, kopi gitu ya, sarapan gitu ya teman-teman, itu lebih dari itu dalam 1 minggu ya teman-teman. Itu adalah sebenarnya tanggungan dia ya mengenai sarapan dan makan siang, tapi kan dia nggak pernah mau tahu aku sarapan apa, aku makan siang apa, dia nggak pernah mau tahu. Jadi ya aku inisiatif beli sendiri gitu kan ya teman-teman. Aku nggak mau ambil pusing selagi aku diperbolehkan untuk membawa makanan dari luar ke rumah gitu kan ya. Ya aku nggak masalah memakai uang pribadiku sendiri, tapi dia mengurangi jatah, dia mengurangi bonus. Aku nggak masalah ya teman-teman, dikurangi ya nggak masalah gitu karena aku nggak minta, mereka sendiri yang memberi. Tapi yang aku bikin jengkel perkara aku buka air hangat. Sementara kalau mau hitung-hitungan, kalau mau ungkit-ungkitan gitu ya teman-teman, aku pulang libur masih kerja. Bahkan sudah beberapa kali setiap aku libur aku disuruh pulang sore karena dari sore ke malamnya itu harus membantu dia kerja. Itu loh tidak boleh, itu loh melanggar peraturan labor ya teman-teman. Pembantu yang libur itu tidak boleh disuruh kerja di rumah majikan, tapi ya aku oke-oke aja gitu kan ya, atas dasar kemauanku sendiri. Tapi kalau dia ungkit-ungkitan ya tinggal ditunggu nanti pulang. Kalau misalnya dibahas masalah air, terus dia bahas masalah gaji yang akan dia turunkan kembali ke gaji pokok, ya aku akan bilang juga sama dia gitu kan ya, apa kamu lupa, kamu pernah bilang kalau untuk cuci muka saja boleh, yang penting jangan yang lain. Terus masalah gaji, kalau kamu mau mengurangi kembali ke gaji pokok silakan, yang penting jangan dikurangi lewat dari gaji pokok, karena kalau dikurangi lewat gaji pokok aku nggak terima. Karena apa, aku juga bisa menuntut jam-jam kerja aku di hari aku libur, aku masih kerja, bahkan aku diminta untuk setengah hari untuk membantu dia itu tidak dibayar, itu bisa aku tuntut. Terus juga aku bisa menuntut hak-hak aku di mana sarapan dan makan siang itu harus mikir sendiri. Sarapan aku beli sendiri, cemilan aku beli sendiri, makan siang kayak Indomie apapun itu dia nggak mau tahu, aku hanya ikut dia itu hanya makan malam saja, itu juga aku bisa menuntut teman-teman kalau dia mau ngebahas panjang lebar. Jadi aku tuh sebenarnya udah jengkel banget, udah kesel banget. Ini tuh sebenarnya dia tuh masih mau pakai aku apa enggak. Kalau enggak ya sudah loh, di luar sana masih banyak majikan, nggak usah tiap hari cari-cari perkara terus. Sebenarnya hal ini sepele teman-teman, aku rasa teman-teman di sini juga pernah ngerasain. Mungkin kita beda-beda dalam menyikapinya ya teman-teman, cuman kayaknya jengkel aja gitu. Perkara air loh, beda banget sama di majikanku yang lama. Musim dingin itu justru pembantunya itu tidak boleh pakai air dingin ya teman-teman, takut pembantunya sakit. Tapi majikan aku yang ini memang agak lain teman-teman. Ya begitulah ya, jadi aku tuh sekarang kayak nggak mood, kayak jengkel bawaannya gitu ya teman-teman. Pagi-pagi setiap libur mesti ada komplain, mesti ada laporan, mesti ini mesti itu. Kalian gitu nggak sih teman-teman? Buat teman-teman khususnya yang ada di Hong Kong, coba buat teman-teman yang pernah mengalami hal yang seperti ini, komen ya cara kalian untuk mengatasi majikan yang seperti ini tuh bagaimana menyikapinya ya teman-teman. Yaudah kalau gitu aku mau ke toko Indonesia mau cari makanan.
ini sarung tangan aku kemana kok hilang satu teman-teman. Yaudah sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.